teman-teman, saya Rosita Mel Putri. Saya perwakilan dari tim Solid Bugis yang dimana saya sekolah di SMA 73 Jakarta. Di sini saya ingin mewawancari Kak Kiki mengenai kerajinan-kerajinan yang ada di Galeri Rumah Kreatif Marunda. Nah, aku mau jelasin sedikit tentang Kak Kiki. Kak Kiki ini adalah seorang pengrajin yang ada di rumah Galeri Rumah Kreatif Marunda. Nah, aku mau nanya nih Kak Kiki sebelumnya, kira-kira karya apa saja sih yang bisa dibuat dari limbah? Halo, salam sahabat Marunda. Ini saya dari Rumah Kreatif Marunda, yaitu salah satu rumah inspirasi untuk membuat produk-produk kerajinan tangan. Nah, dari itu kita punya produk kerajinan tangan yang bisa dibuat dari limbah. Ya, contohnya seperti limbah-limbah banyak sih, kayak limbah dari plastik, ya, dari kaleng-kaleng bekas, dari botol-botol bekas. Nah, ini ada juga yang kita buat dari limbah-limbah kardus bekas, misalnya kayak kardus handphone atau kardus TV, kardus Indomie. Itu kita bisa olah jadi produk kerajinan tangan yang punya nilai ekonomis, nilai jual gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan produk yang dibuang sama masyarakat yang ada di rumah susun ini, itu bisa kita manfaatkan jadi barang yang punya nilai jual. Ya, contohnya ada beberapa produk kerajinan tangan dari Rumah Kreatif Marunda yang kita buat, seperti taruhlah seperti bingkai, frame-nya bingkai foto atau untuk vas bunga, itu dari kardus yang kita olah, kita buat istilahnya jadi punya nilai seni tinggi gitu, dan punya nilai jual juga gitu. Jadi maksudnya kalau cuma sampahnya kita kumpulin, kita tumpuk-tumpuk sekilo 2 kilo, paling harganya berapa sih gitu ya gitu. Tapi kita bisa memanfaatkan cuma satu kardus Indomie misalnya. Kalau kita buat jadi satu bingkai, satu kardus Indomie kan nggak nyampe 1 kilo ya. 1 kilo paling 300 perak. Tapi kalau kita jadiin satu produk kerajinan tangan, itu harganya berarti bisa dari 300 bisa jadi 3.000 perak misalnya, atau 5.000. Berarti kan 10 kali berapa? 300 jadi 3.000, 300% ya kan? Banyak juga ya. 300% keuntungannya loh, gitu. Itu dari limbah ya. Oke. Nah, lalu aku mau nanya nih Kak, kesulitan apa saja sih Kak ketika menjalankan atau membuat kerajinan yang Kakak buat ini nih, kayak yang tadi seperti bingkai, seperti itu. Kesulitannya apa aja? Tingkat kesulitannya itu biasanya ada imajinasi. Imajinasi sama kreativitas kitanya. Jadi harus punya inspirasi juga. Ini apa sih yang lagi tren juga di tahun-tahun ini. Jadi kita walaupun yang kita buat cuma bingkai, tapi kita harus bisa menyesuaikan. Misalnya kita membuat bingkai dengan pola-polanya. Kalau lagi musimnya gambarnya SpongeBob, nah kita buatnya SpongeBob. Atau yang lagi musimnya misalnya, kalau kita di sini kebanyakan seni-seni Betawi ya, jadi kita lebih banyak produk-produknya yang berbau Betawi, seperti bingkainya ondel-ondel gitu, kita kasih pola gambarnya ondel-ondel. Seperti itu ya. Nah, terus aku mau nanya aja nih Kak, mau nanya lagi, siapa aja sih Kak yang bisa memakai, atau misalnya siapa aja gitu yang tertarik sama karya kerajinan menurut Kakak? Kalau di Rumah Kreatif Marunda ini kita lebih seringnya di ajang pameran-pameran. Jadi mulai dari pameran tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, sampai ke tingkat wali kota. Ya, di Rumah Kreatif Marunda sendiri kita udah sering pameran yang tingkatnya internasional kayak Inafrap. Kita sering berpameran di hotel, dari hotel ke hotel. Jadi itu aja. Terus marketnya sendiri kita fleksibel, mulai dari market anak-anak sampai orang dewasa, itu yang kita buat. Berarti udah lumayan luas ya Kak? Begitulah. Nah, lalu
aku mau nanya lagi nih, biasanya kakak nih menjual produk-produk yang kakak biasa bikin nih, itu di mana aja sih kak? Kayak misalnya entah di mall atau ada tempat-tempat tertentu yang Eh, kita ada dulu pernah buka juga di galerinya di Ayon di IKEA. Pernah di IKEA juga kita punya galeri di sana, terus pernah juga buka galeri di Kelapa Gading, terus pernah juga di MOI Kelapa Gading, terus di Plaza Indonesia. Ajang pameran-pameran yang umum kita pernah di PRJ. ini buat teman-teman siapa tahu nih ya yang mau melihat karya-karyanya nih bisa kalian lihat nih. Boleh, kalau ada teman-teman yang mau mampir-mampir atau pengen tahu tentang Rumah Kreatif Marunda, ada apa aja sih di galeri ini? Kita banyak, kita punya segudang kreasi yang ada di sini. Kalau mau belajar-belajar, boleh gratis gitu ya. Gratis tuh. Nah lalu aku mau nanya lagi nih kak, untuk pembuatannya tuh kakak kayak misalnya buat kerajinan-kerajinan seperti itu kapan aja sih kak? Apa waktu kakak lagi senggang atau lagi libur kerja atau seperti apa tuh kak? Kalau pembuatannya sih kita biasanya kalau lagi waktu-waktu senggang ya, karena kita juga ada kerjaan. Jadi di waktu senggang, kalau kita udah punya kreasi atau udah punya apa namanya inspirasi sendiri, cepet sih. Dalam sehari kita bisa taruhlah misalnya buat frame ya, dari kardus. Dalam satu hari kita bisa buat 20 bingkai. Banyak ya? Lumayan banyak juga keren. Nah, lalu aku mau nanya lagi nih kak, menurut kakak nih mengapa sih kerajinan-kerajinan ini tuh penting dalam nilai keestetikaan, nilai jual, itu bisa penting banget menurut kakak? Nah itu dia, karena di Rumah Kreatif ini kebetulan kita lebih banyak membuat produk-produk dari limbah. Jadi kita juga membantu pemerintah dalam hal pengolahan sampah. Jadi kita berusaha mengurangi sampah yang ada di Jakarta, khususnya yang ada di Rumah Susun Marunda ini, dengan berupaya bagaimana caranya agar sampah bisa berkurang dan agar sampah juga punya menjadi nilai, ya artinya punya nilai seni gitu. Jadi tidak hanya sekedar sampah dibuang begitu aja, tapi bisa menjadikan salah satu produk unggulan dan bisa jadi membantu ekonomi masyarakat juga. Nah, itu pertanyaan terakhir nih kalau buat Kak Diki. Nah, bagaimana caranya kakak untuk mempromosikan nih biar kan nggak mungkin kan kakak nih langsung kayak banyak yang minat gitu. Nah, cara kakak untuk mempromosikan biar warga-warga sini atau anak-anak sekarang gitu biar bisa mengolah Tertarik gitu. Iya tertarik agar tertarik gitu. Itu gimana? Ya, jadi kita cara berpromosinya kita banyak merangkul juga anak-anak, terutama ya anak-anak remaja yang istilahnya daripada nongkrong-nongkrong nggak jelas gitu, kita ajak gitu untuk ya walaupun tidak setiap hari, paling nggak dengan adanya sering kita ajak mereka, berarti sudah memperkenalkan diri bagaimana caranya sih biar mengisi waktu kekosongan agar tidak terlalu apa ya, kalau dibilang nganggur, banyak nganggurnya, jadi biar bisa menambah inspirasi juga gitu. Terus untuk ibu-ibu juga kita sama, daripada mereka ngerumping gak jelas, jadi kita kasih edukasi bagaimana sih cara mengolah limbah biar supaya menjadi nilai jual tinggi. Nah tuh teman-teman udah lihat sendiri kan, jadi kita tuh daripada banyak nganggur nih ya kak ya, lebih baik kita tuh kayak buat sesuatu yang bisa menghasilkan nilai jual ya kak ya. Yang penting punya niat, terus punya tujuan positif gitu kan. Nah, jadi yang artinya kita bisa membuat limbah jadi berkah gitu. Keren. Oke kak, sekian dari wawancara saya, kurang lebihnya mohon maaf kak. Oke, makasih. Terima kasih ya kak. Oke.